Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 Digital Office Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Dalam video ini, kami akan memberikan tutorial mengenai fitur Google Business School. Sebelum masuk ke dalam video tutorial, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, dari kelas PAPA ada Intan Nur Arini, Melia Anggraini, Wulan Kartikasari, dan Vanessa Kristina. Untuk selanjutnya, dari kelas PAPB ada Meina Rasya Putri, Alifa Nurul Fitriyah, Riri Veronica Nur Hasanah, dan Nadiatun Nasiro. Mari kita mulai masuk ke dalam video tutorialnya. Disimak baik-baik ya. Baik teman-teman, berikutnya adalah cara menggunakan Google Business School. Yang pertama, kita search terlebih dahulu. Selanjutnya, kita buka. Selamat datang di Google Business School. Selanjutnya, kita klik daftar sekarang karena sebelumnya kita belum pernah membuka dan belum punya akun, jadi kita klik yang daftar sekarang. Nah, di sini kita ketik bisnis kita itu namanya apa. Nah, kalau dari kelompok kami itu adalah birthday cake. Selanjutnya, kita ketik lagi birthday cake, kemudian kategorinya adalah cake shop. Next. Terus ini kita klik yes. Dan kita masukkan alamat kita, alamat dari bisnis kita. Contohnya misalnya ya dari kelompok apa? Jadi Jalan Ciparai 13. Kemudian berada di Jakarta Timur. Kemudian definisi DKI Jakarta. Kemudian kode posnya itu 14320. Next. Ini belum ada ya, jadi karena nama bisnis kita belum ada di yang mereka sediakan, jadi kita bisa next aja dulu. Kita pilih yes, terus kita next. Kemudian ini kita klik yes. Nah, ini kan tadi dia nanya ya, apakah ada cabang lain gitu. Nah, misalkan di sini dari kelompok kami sudah mempunyai cabang dari bisnis kami itu misalnya ada 2. Jadi yang pertama itu di Bandung dan yang kedua itu di Bogor. Oke, terus kalau udah boleh di next lagi. Nah, ini kita masukin nomor teleponnya. Ya, teman-teman. Kemudian karena ini bisnis baru, jadi kita bisa skip ini terlebih dahulu untuk websitenya, terus kita bisa langsung next aja. Ini lagi loading ya. Kita isi dengan Nah, kemudian ini ada jadwal dari toko kita. Misalkan kita buka di setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Nah, bisa di next. Kita juga bisa masukin jamnya terlebih dahulu nih ya teman-teman. Jadi misalkan kita buka selama 24 jam. Kemudian ini juga selama 24 jam.
Terus mungkin di hari selanjutnya itu cuma dari jam 12 sampai misalkan sampai jam 3, begitu seterusnya teman-teman. Oke, ini bisa kita next lagi. Terus berikut ini kita masukin deskripsi ya teman-teman dari bisnis kita. Misalnya nih kalau dari kelompok kami kan birthday cake, jadi deskripsinya itu misalnya adalah merupakan yang sangat lezat dan sangat menarik. Atau kalian bisa kreasi lagi dengan kata-kata yang lebih baik, itu boleh. Selanjutnya itu bisa di next. Nah, ini kita bisa masukin foto ya teman-teman dari produk atau bisnis kita. Ini adalah foto produk kelompok kami, yaitu birthday cake. Ini lagi loading ya teman-teman. Nah, ini dia udah. Kalau udah, bisa kita next lagi. Setelah melewati tahap-tahap sebelumnya, nah selanjutnya ini kita langsung masuk ke beranda Google Bisnisku. Jadi, yang telah kita buat tadi itu sudah jadi ya teman-teman. Ini contohnya kayak birthday cake, kemudian alamatnya di Jalan Ciparai 13, Jakarta Timur, DKI Jakarta. Nah, kita ini sedang berada di berandanya. Verifikasinya ini kita sedang menunggu ya teman-teman. Jadi untuk verifikasinya itu selama 4 hari nanti akan dikirim ke email kita. Kemudian kita di sini juga bisa ngedit beberapa yang sudah kita isi sebelumnya ya teman-teman. Ya misal kita masih mau ngedit alamatnya atau kita bisa memberikan logo lagi atau foto menu di sini kita juga bisa ya teman-teman, atau mau nambahin email yang memang khusus buat bisnis kita gitu. Kemudian di sini ada post. Untuk post itu bisa kita X dulu. Nah, di sini kita bisa create your first post. Nah, di sini kita bisa misalkan kita mau update status mengenai produk bisnis kita, tapi ini setelah adanya ini ya teman-teman, setelah adanya COVID-19 update, jadi harus mematuhi prokes. Jadi contohnya itu misal kayak ini kan yang langsung secara online ya. Bisa ditulis juga untuk jelasnya lagi, bisa di file gitu ya teman-teman. Kemudian di sini kita juga bisa masukin update terbaru, atau misalkan ada event-event atau kayak misalkan ada diskon. Nah, itu bisa banget nih teman-teman langsung taruh di sini aja. Nah, ini yang barusan tadi saya post ya. Just now. Kemudian untuk di info, nah ini kita juga bisa nih ngedit alamat ya teman-teman, khusus alamat. Nah, jadi kita masih bisa ngedit alamatnya, atau misalkan kayak ada kesalahan dalam penulisan seperti typo atau lain sebagainya, kayak misalkan ada jadwal yang salah jam, atau memang pengen buka tokonya tuh tiap hari tanpa libur, itu bisa kita ganti lagi, kita edit. Kemudian bisa ganti nomor telepon juga, atau bisa nambahin menu-menu terbaru dan lain sebagainya. Bisa dibaca sendiri lagi ya teman-teman.
Kemudian di sini pada tab menu. Nah, di sini kita bisa banget. Kemudian bisa kita select foto aja, teman. Nah, ini contoh dari contohnya itu seperti ini ya teman-teman. Terus apabila kita ingin menambahkan menu tambahan, kayak misalnya itu menu yang misalnya di sini itu adalah burger. Terus kita tambahin harga, contohnya misalnya description-nya itu misalkan burger dengan topping atau yang lain-lain gitu ya misalnya. Terus langsung kita add aja nih teman-teman. Oh, mungkin di sini nih kita bisa milih dari sini aja itu namanya burger. Seperti itu. Oke, baik teman-teman, ini daftar menu yang sudah tadi kita post, dan ini adalah contoh seperti menu tambahan. Nah, ini sudah terposting ya teman-teman. Kemudian selanjutnya itu pada tab food ordering, di sini kita bisa nambahin ya teman-teman. Ya, misalkan bisa dipesan melalui marketplace yang lain atau dan lain sebagainya. Tapi untuk saat ini kelompok kami memang belum ada, jadi saya memilih untuk melewatkannya terlebih dahulu. Kemudian untuk tab insight di sini kita bisa melihat misalkan kayak perkembangan dari bisnis kita. Contohnya itu seperti berapa orang yang mengunjungi website bisnis kita atau lain sebagainya. Tapi untuk saat ini saya belum bisa melihatnya karena masih butuh 4 hari untuk tahap verifikasinya. Kemudian pada tab review sama ya teman-teman. Di sini saya belum bisa melihatnya karena masih butuh verifikasi dari Google-nya. Di sini nanti kita bisa melihat review dari pengguna internet lain gitu. Kemudian di sini pada tab message juga ya teman-teman, sama kita bisa melihat pesan-pesan dari mereka atau berupa saran, kritik atau komentar yang bisa membangun bisnis kita. Nah, di sini saya juga belum bisa melihat karena masih pada tahap verifikasi selama 4 hari lagi. Selanjutnya itu pada di sini sama ya teman-teman. Nah, di sini kita juga bisa misalkan nih kita mau nambahin logo nih ya. Kalau dari kelompok kami itu contohnya itu misalnya logonya itu adalah birthday cake. Sedang loading. Nah, ini bisa kita atur lagi nih teman-teman. Mau semana besarnya. Kalau udah langsung kita set logo aja. Nah, ini logonya sudah ada ya teman-teman. Nah, ini juga tadi daftar menu yang kita upload juga sudah ada. Dan ini adalah contoh produknya. Terus kalau kita misalkan mau nambah video atau eksterior, ini bisa banget ya teman-teman. Atau misalkan di sini saya juga pengen masukin cover dari seperti itu ya teman. Misalkan atau misal mau diganti lagi, bisa kita select foto lagi. Misalnya contohnya misalnya seperti itu ya teman-teman. Oke, kalau udah kita site. Nah, di sini kita bisa juga nih bikin website untuk bisnis kita. Nah, ini kita klik get start aja. Nah, di sini tuh kita bisa milih ininya nih teman-teman, bisa milih temanya. Nih. Jadi ini kan warnanya kan lux ya. Terus kalau misalkan
dari kelompok kami misalkan sukanya itu temanya plum harvest. Nah, boleh tuh teman-teman. Ini bisa sesuka hati kalian aja ya. Ini kita klik yes, kemudian untuk tell your story. Ini bisa kita pilih juga untuk teksnya itu kita mau model apa. Misalkan mau bentuk apa, kita bisa milih ya teman-teman. Kemudian kita bisa nambahin foto juga. Kalau ingin menambahkan foto, tapi kali ini saya mau melewatkannya terlebih dahulu. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk site. Kemudian di sini kita bisa nambahin seperti kita mengundang orang lain untuk bisa membuka website kita, site Google Bisnisku ini. Misalkan di sini saya mau ini langsung aja kita misalkan mau sebagai owner atau manager. Nah, di sini karena kita kerjasama, jadi kita sama-sama owner ya. Nah, ini langsung di invite aja. Setelah itu kita klik done. Bisa ada ini teman-teman, misalkan seperti create an ad. Oke, baik teman-teman, setelah tadi saya jelaskan beberapa fungsi dan manfaat yang diberikan sebagai fasilitas Google Bisnisku, di sini juga terdapat fitur-fitur lain. Contohnya itu seperti kita bisa create an ads, kemudian get custom Gmail, kemudian add new business, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman pemaparan tentang Google Bisnisku. Baik, sekian. Terima kasih.